to I Could Relate, where real conversations meet personal growth and healthy connection in modern life. Okay. Hai Agni, Halo, thank you Kak for Sam. coming. Terima kasih banyak juga. Senang loh jauh-jauh dari Bandung ke Ya sini. ampun. Aku juga happy sih bisa. Ini adalah podcast pertama aku. Kak. Wah. Jadi saya happy banget. Walaupun sebenarnya agak deg-degan dan sangat-sangat nervous sekali. Dan ternyata pas aku hubungin kamu pas kamu lagi di Jakarta Iya, ya. bener-bener. Aku tuh dari hari Selasa aku udah lagi di Jakarta karena ikutan pelatihan. Terus aku tuh Oke. rencananya kan mau pulang tuh hari Kamis. Cuman aku kayaknya pengen nambah satu hari deh. Aku kayaknya pengen hari Jumat. Gak tau kenapa aku tiba-tiba pengen pulang hari Jumat aja. Terus tiba-tiba besoknya Kak Sam ngechat ke aku, ngajak pengen podcast bareng. Oh my god, apakah ini gara-garanya gitu. Semestaku Iya gitu bener ya. semesta mendukung. Apakah ini gara-garanya aku pengen pulang hari Jumat gitu loh Kak. Nah, bisa jadi ada panggilan. Iya bener. Sebentar, Panggilan ya Allah. podcast. Dan aku tuh suka ngeliatin konten-konten kamu kan encourage perempuan banget ya. Iya bener. Buat bisa benar-benar lebih sadar, lebih eling tentang relationship yang sehat tuh kayak gimana, Oke. ya kan? Terus ada pertanyaan nih ya, yang selalu nyangkut lah gitu. Oke. Cewek itu kenapa lebih suka sama cowok yang bad boy? Oke. Wow. Kayaknya kalau misalkan ngomongin cewek, kenapa sih cewek itu suka banget sama bad boy itu tuh kalau secara secara psikologi kan banyak banget faktornya ya kayak. Cuman salah satu hal yang terus aku temukan polanya di ruang sesiku adalah ternyata perempuan tuh senang banget ingin memperbaiki sesuatu. Karena kalau misalkan dia ketemu sama bad boy, dia tuh kayak punya tantangannya sendiri gitu loh Kak. Makanya in relationship, perempuan itu selalu suka dengan ekspektasi kayaknya aku mau deh ngerubah dia. Kayaknya ntar dia setelah pacaran sama aku, setelah ketemu aku, dia bakalan berubah. Yang pertama adalah perempuan itu senang banget memperbaiki sesuatu. Padahal laki-laki nggak suka dirubah. Padahal laki-laki nggak suka dirubah. Iya. Bener. Dan laki-laki kan maunya kalau dia ketemu sama cewek pada saat dia kenal, dia mau ya udah spek yang itu. Dan tidak berubah apapun. Nggak kan? berubah. Iya. Sementara perempuan sukanya berubah. Senangnya berubah. Karena itu Yang ada makin pengen memperbaiki gitu iya, loh Kak. yang ada makin lama si perempuannya lanjut kemana, cowoknya tetap di situ Sini. kan? Iya bener. Karena ceweknya mengharapkan nih si cowoknya itu bisa di sini. Gitu Kak. Terus yang kedua adalah mungkin salah satunya adalah pola trauma. Dia aware. Karena kan otak kita itu selalu suka dengan sesuatu yang familiar. Iya. Kalau di NLP, karena aku masih segar banget ya baru belajar tentang NLP, experience has a structure. Oke. Jadi sebenarnya kita suka laki-laki bad boy bukan karena sebenarnya kita suka, tapi karena kita punya pengalaman yang dulu-dulu, pernah punya pengalaman masa lalu, pernah punya masalah inner child mungkin ya kayak, sampai akhirnya ketemu dengan laki-laki yang bad boy, itu kayaknya terasa menyenangkan, familiar di otak, gitu sih. Cuma karena familiar ya? Iya betul, karena familiar dan pernah ditemuin polanya. Kayak misalnya gini deh, dia pernah pacaran 1 kali. Oke. Gitu. Terus si pacarnya itu nyebelin banget lah sikapnya. Akhirnya berapa lama putus gitu. Terus dia nggak pernah pacaran lagi. Sampai akhirnya dia ketemu lagi cowok yang mirip kayak mantan pacarnya. Padahal mungkin secara pemikiran dia sadar gitu. Oke. Dia sadar enggak harus nyari cowok tuh yang begini dan dia udah matang lah, udah usianya 30 tahun gitu. Emotional mature gitu ya. Tapi dia tetap punya pola yang sama, yang ketemu pacar yang mirip kayak mantan pacarnya. Oke. Yang pernah melukai dia gitu ya. Karena salah satunya dia tidak menyadari bahwa dia terluka karena apa sih? Di hubungan yang sebelumnya tuh dia gagal atau dia nggak suka karena apa sih sebenarnya? Kan ketika kita tidak aware, walaupun yang tadi aku sadar aku tidak akan ketemu dengan laki-laki yang seperti A. Kan kalimatnya adalah tidak akan ketemu laki-laki seperti A. Familiar, pasti otaknya akan cenderung karena fokusnya tidak akan ketemu dengan laki-laki A. Pasti faktanya dia akan ketemu dengan laki-laki A. Gitu. Jadi karena kadang mungkin kita tuh ketemu sama orang yang sama polanya karena yang kita lakuin polanya sama. Gitu Kak. Jadi karena itu nih experience has a structure.
setiap apapun itu pasti ada polanya. Dan gimana caranya untuk ngerubah pola biar keluar dari hubungan itu adalah dengan menyadari dulu itu di hubungannya kamu gak mau ketemu sama si A. Itu gara-gara apa? Sikapnya kah, perilakunya kah, atau kenapa kamu gak mau sama dia? Harus tahu dulu. Gitu, harus tahu dulu. Makanya untuk ngerubah pola salah satunya kan harus tahu knowing myself, tahu apa yang aku nggak suka, apa yang aku nggak mau, sehingga dari situ menyadari apa yang aku butuhkan, gitu Kak. Oke, jadi berarti emang penting banget untuk mengenali polanya. Iya bener. Nah, kalau dia udah mengenali polanya, apa yang harus dilakuin untuk dia bisa ketemu orang yang ya nggak usah yang bad boy deh, yang lebih mature lah ya. Gitu. Ubah tongkrongannya Kak. Ibarat kolam, udah tahu kan ya polanya apa, udah tahu mau yang kayak gimana, ubah kolamnya. Tapi pada saat awal-awal hubungan tuh kan kadang suka misalnya kayak PDKT-nya, love bombing-nya, semua kan pasti rasanya indah kan? Iya benar. Sampai di fase dia tersadarkan lagi, kok ini sama ya polanya. Yang diharapkan kan justru sebelum dia masuk di pola yang sama, dia udah bisa melakukan hal yang beda. Kan? Iya betul banget Kak. Jadi waktu pada saat udah punya ya, udah knowing myself, udah tahu lah ya apa yang dia tahu dan apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan. Tapi mau ketemu polanya, dia harus dengan pola yang berbeda. Kan harusnya punya pengalamannya A. Oh dulu kalau misalkan punya pengalaman A, misalkan dulu ya disakitin, misalkan pernah diselingkuhin, pernah diabaikan. Udah ada nih tanda-tandanya, harus menggunakan dengan cara yang berbeda. Oh kalau dulu diabain, aku selalu marah, terus aku pergi. Coba sekarang kalau lagi diabaikan, coba komunikasiin apa yang sebenarnya kamu butuhin. Gitu. Jadi kan sebenarnya relationship kalau misalkan ketemunya sama, apakah kita melakukan dengan pola yang berbeda atau belum? Tapi ada juga yang bilang gini, kadang kan kita ketemu jodoh itu ketemu di quote yang sama. Di quote yang sama. Maksudnya karakteristiknya yang sama. Akan cerminan gitu ya. Jadi misalnya kayak gini, kita pernah berhubungan nih sama satu orang gitu. Karena kita sukanya sama orang dengan karakter seperti itu. Udah nih ketemu gitu kan. Terus kita udahlah mungkin nggak sampai nikah, putus gitu. Tapi ntar kita ketemu lagi tuh yang mirip kayak dia. Karena kita emang sukanya yang kayak gitu. Nah, apakah itu juga termasuk pola familiar yang karena apa ya, riwayat hubungannya dulu tidak menyenangkan, atau sebenarnya enggak, itu kriterianya dia, jadi harusnya dia mengganti kriteria? Bisa jadi. Ya sebenarnya bisa jadi. Sebenarnya gini Kak, kan familiar atau tidak itu adalah dari proses diri. Kalau misalkan prosesnya itu masih selalu sama yang tadi, kok emang karena aku sukanya A misalkan, apakah sukanya A itu memang berdasarkan karena apa yang kamu suka atau memang kamu pengen diperlakukan seperti itu? Karena banyak gini Kak, salah satunya banyak klienku yang dia tuh selalu ada di hubungan yang toxic relationship. Sampai akhirnya menikah, terjebak di toxic relationship. Gak mau keluar, karena menurut dia toxic relationship itu adalah hal yang bikin dia aman. Gimana tuh amannya? Jadi kayak misalkan gini, contohnya kalau berhubungan ya kayak, kan ada yang berhubungan tuh tipikalnya yang deg gitu. Nah terus pada saat dia ketemu dengan hubungan yang baik-baik aja, dia tuh nggak ngerasa aman. Iya, dia nggak ngerasa aman, dia ngerasa kok dulu kemarin gue ngelakuin hubungan kayak gini ya. Malah aneh gitu. Nah, malah aneh. Malah aneh. Pada saat keanehan itu, apakah itu yang tadi bener? Apakah memang itu yang kamu mau? Karena sebenarnya mungkin ya Kak ya, nggak, apa yang menurut aku toxic, menurut kakak itu tuh baik. Karena kakak emang mau di polanya itu gitu loh. Kakak memang mau in relationship itu. Makanya tadi, apa kalau misalkan ketemu dengan yang sama, memang polanya memang pengen seperti itu gitu. Nggak mau berada di hubungan karena buat dia, misalkan in toxic relationship tuh menantang buat dia dan dia suka gitu di situ. Itu jadi atas kesadarannya dia happy ngejalanin hubungannya. Menarik. Nah, kita lanjut ya gitu. Kalau misalkan sekarang fenomenanya alpha woman deh. Yes. Gitu kan. Katanya harus ketemu yang
double alpha cowoknya. Yang biar setara gitu. Ya, atau enggak ya udah gitu. Ada juga yang bilang kalau alpha woman lebih baik nggak usah ketemu yang double alpha man. Kenapa? Lebih baik ketemu yang emang si cowoknya itu bisa diatur. Kayak misal contoh nih ya, contoh siapa Mama Jen ya, gitu. Dia kan kurang alpha apa coba, ya kan? Ya, apakah dia sekarang punya suami yang double alpha? Enggak kan? She got the money. Dia jauh lebih tua kan daripada suaminya Ajun gitu. Tapi kan dia tidak membutuhkan si laki-laki double alpha. Ya, gitu. Itu kan juga bisa berhasil gitu. Betul. Tapi kalau di sini di masyarakat kita dibilang cowok mau kondo. Benar. Selalu kejebak tuh ya katanya alpha woman, selalu kejebak dengan laki-laki mau kondo dan clingy gitu. Ya atau yang clingy lah atau apalah gitu yang maksudnya secara emosionalnya dia nggak stabil atau gimana gitu. Maksudnya apa sih gitu yang kita tuh harus bisa lebih membuat kriteria. Kadang orang kalau menurutku ya, dia nggak bisa dapat partner itu karena dia juga nggak tahu dia maunya yang kayak gimana. Betul. Kriterianya kayak apa. Betul. Jadi dia kebingungan. Sedangkan dalam dunia dating itu tuh udah ada porsi-porsinya. Kalau lo lagi nggak mau apapun, katanya kan sekarang yang teman tapi romance ya. TTM. Istilahnya udah macam-macam banget tuh. Terus ada juga yang di sini udah jelas lah gitu. Pokoknya di sini tuh cuman yang main-main aja gitu kan. Tapi ada yang enggak, di sini tuh yang kita serius gitu. Yang satu lagi kan serius sampai di jenjang pernikahan kan gitu kan, udah ada klaster-klasternya sendiri kan. Layering ya kalau itu. Ya gitu. Nah, gimana dong dengan kondisi seperti ini fenomenanya? Kayak siapa tuh yang petenis Amerika kan juga gitu. Venus Williams ya kalau nggak salah. Dia juga sama kan kondisinya, dia udah punya segalanya, dia menikah juga sama laki-laki yang biasa aja gitu. Untuk nge-reach out atau fulfilling dirinya gitu nggak sih Kak sebenarnya? Iya, mungkin si partner itu udah menjadi satu kondisi yang dia bisa toleransi. Betul. Bukan dari sisi pencapaiannya harus jadi double alpha. Gitu. Betul. Nah tapi kadang gini Kak, klienku ya banyaknya adalah memang si alpha woman itu ketemu dengan laki-laki yang di bawahnya. Selalu gitu ya ketemu klienku yang misalkan yang beliau itu sudah pada top career-nya. Kayak udah jadi wakil direktur, udah jadi kepala cabang. Akhirnya datang ke aku untuk sesi bareng aku atau dengan sesi psikolog yang ada di aku gitu ya. Salah satu faktornya kenapa? Karena ternyata pasangannya itu nggak bisa memenuhi finansial yang mereka mau. Nah itu kan yang jadi masalah adalah hal yang mereka cari itu nggak ketemu di pasangannya. Karena dulu pada saat awal ya kayak awal mereka masuk ke dalam relationship, ternyata ya mereka masuk dengan ekspektasi yang nggak realistis itu loh Kak. Kayak gimana biasanya? Misalkan gini, alpha woman ketemu dengan laki-laki A, dia tuh pekerjaannya belum oke. Tapi dia bikin ngerasa aman buat pasangannya. Nggak apa-apa deh dia nggak punya kerjaan, tapi aku ngerasa utuh sama dia. Akhirnya semua kebutuhan si laki-lakinya itu dipenuhin sama si perempuannya. Nggak apa-apa deh, udah gue tolongin ini. Setelah mau menikah, dia bilang kayak gini, oke, gue nikahin elu, tapi someday gue pengen apa yang gue lakuin ke elu itu balik lagi. Aku pengen dong setelah menikah juga pengen jadi ibu rumah tangga yang biasa aja, yang mengharapkan dari si suaminya. Masuklah ke dalam sebuah hubungan. Jadi masalah dong. Iya. Nah, itu yang terjadi Kak. Masuk tapi nggak realistis. Kan ketika kita pengen ya kayak, ketika kita pengen punya pasangan yang bisa memenuhi semua kebutuhannya, maka carilah laki-laki yang
kondisinya mapan gitu ya. Tapi segmennya udah terbatas tuh. Iya benar, segmennya lebih kecil kan kalau udah jadi alpha woman tuh. Tapi kan ya kalau nggak yang kaya banget gitu ya, misalkan ya mungkin duda gitu ya pilihannya. Atau yang emang segmentasinya kecil, karena yang udah di top karir banget kan mereka juga pasti ngeliat. Tapi balik lagi, apa kebutuhannya? Kalau dari awal ternyata kebutuhannya setelah menikah pengen jadi ibu rumah tangga. Tapi dari awal sebelum relationship, si laki-lakinya itu selalu dibantu, ditolongin. Apakah setelah menikah dia bisa Kak jadi ibu rumah tangga? Ya enggak sih. Sulit kan pasti gitu. Nah itu yang kata kakak bener sih. Walaupun jadi alpha woman nggak kenapa-kenapa kok nikah dengan orang yang biasa aja. Tapi memang apakah dia sesuai dengan yang kita butuhkan? Kalau misalkan hanya sebatas, oh karena gue ngasihnya 10 juta, lo harus ngasih gue 10 juta. Tapi ternyata pasangan kita ngasihnya cuma misalnya 3 juta. Jadi masalah kan. Tapi ternyata enggak loh, aku tuh nggak butuh 10 juta itu, tapi aku butuh emotional secure aku ngerasa aman, ngerasa nyaman sama dia. Dia bikin kita selalu aware sama diri kita sendiri, kita terus tumbuh menjadi versi terbaik diri kita. Oh ngerasa cukup, aku selalu dipeduliin gitu. Pada saat ketemu sama dia, feminim energi kita tuh jadi ningkat deh gitu. Oh ternyata udah cukup kok itu gitu. Jadi balik lagi terhadap apa yang kamu butuhin sih sebenarnya buat memulai hubungan itu? Gitu. Apa yang kamu cari? Gitu. Ya karena fenomena kayak cowok tuh harus selalu jadi provider ya. Betul. Ya kan banyak banget kan konten kayak gitu kan. Menurut aku sih ya gitu, provider dalam arti apa nih? Karena orang yang sudah menikah itu pasti tahu apa aja permasalahan dalam pernikahan. Yes. Jadi misal ya, kita nggak pernah ada lah yang kepengen suami atau para bapak-bapak itu kehilangan pekerjaan. Betul. Kalau pada saat kita sebelum menikah, sampai kita nikah, dikasih rezekinya bagus, tiba-tiba kita nikah 5-10 tahun, dia nggak punya kerjaan, kan kita nggak minta itu. Iya betul. Terus, iya kan bisa aja dia nggak punya kerjaan, kecelakaan. Ya, harus proses recovery. Yang panjang. Terus, tiba-tiba kena isu mental health, didiagnosis misalnya skizofrenia, itu banyak loh. Iya betul. Gitu. Terus atau memang bisnis bangkrut, atau ditipu orang, atau ya di PHK, gitu. Yes, betul. Banyak banget lah isu-isunya gitu. Kemudian harus mau nggak mau si ceweknya jadi pencari nafkah. Single income, single income bantuin gitu kan. So itu adalah kompleksitas dunia dalam pernikahan. Betul yang banget. Udah ngejalanin ya gondok-gondok kesel kan, nggak ada pilihan lain kan gitu. Betul. Tapi yang belum menikah dengan masih pengen punya harapan tadi ya, si alpha woman ini pengen dapet cowok yang double alpha, buat aku itu jadi nggak realistis. Menarik. Kenapa menurut kakak jadi hal itu tuh nggak realistis? Karena ya tadi kita menikah, kita udah dikasih banyak fasilitas, di-provide sama suami, akan ada di satu poin tertentu ekonomi keluarga tuh terguncang. Betul. Mau duitnya banyak sama aja deh. Orang biasanya misalnya 1 tahun penghasilannya 10 M, tiba-tiba bisnis nggak jalan, penghasilan 1 tahun jadi 1 M. Dia tetap ada duit, tapi susah kan? Iya benar. Paceklik kan? Iya benar. Ya sama kayak orang yang biasanya dapat penghasilan dalam 1 tahun 600 juta, tiba-tiba dia nggak punya kerjaan kan sama. Hilang semuanya. Hilang semua. Gitu. Jadi strugglingnya tuh beda-beda, tapi dia dalam kapasitas ekonomi yang juga beda gitu. Nah, pasti akan jauh lebih bisa realistis gitu. Kenapa kita akan jadi lebih susah gitu untuk ngejalanin si hubungannya ya. Tapi kalau misalnya yang belum pernah nikah sama sekali dan dia selalu terbayang, oh kalau alpha woman itu harus dapat yang double lebih, ya double alpha man gitu. Itu makin susah. Iya, karena populasinya makin kecil banget. Ya segmen nih, kita ngomongin segmen kan. Satu, segmennya si cowok-cowok ini bisa aja mereka udah menikah. Betul, yang tadi kan. Iya, kamu udah bilang kan, cowoknya udah nikah.
Terus gitu yang tersedia. Yang tersedia mau nggak? Sama dia. Iya. Betul. Gitu. Jadi kenapa aku akhirnya ngasih contoh gitu ya, kayak si Mama Jen sama si Venus William itu gitu. Kalau nggak salah si Venus deh. Kan kakaknya si Rina beda cerita ya pernikahannya. Pokoknya mereka tidak lagi memaksakan dari sisi kemampuan finansial. Betul. Tapi lebih ke kenyamanan dan keamanan diri. Karena kan kalau misalkan ngelihat ya kayak berdasarkan hierarchy of needs ya, kan love in belonging itu stage yang ketiga. Iya. Kan kalau terus alpha woman tuh stage-nya udah keempat, self actualization gitu. Tapi kan self yang phase yang ketiganya kosong. Kan setiap manusia tuh butuh in relationship. Penelitian dari Harvard bilang bahwa kalau orang mau bahagia, kamu harus ada di 2 hal. Pertama adalah kamu harus lahir dari keluarga yang bahagia. Oke. Orang tua dan ayah dan ibunya itu harus punya hubungan yang sehat gitu ya. Pokoknya dari keluarga yang bahagia. Kalaupun tidak, kamu harus ada dalam hubungan yang bikin kamu bahagia. Yang tadi tuh, kamu udah yang balik lagi ke alpha woman tadi, iya sih bener. Kalau misalkan udah punya segalanya, masa harus nyari yang lebih? Karena kan udah punya ya kayak. Harusnya nanya ya, apa yang sebenarnya kamu harus tambal gitu ya ibaratnya. Rasa aman kah, rasa nyaman? Ya tapi kan jangan sampai juga jadinya yang tadi, asal nyaman, ketemu siapa aja selama dia bikin aman dan nyaman, yaudah deh aku terima. Tapi kan nggak gitu juga ya. Harus berdasarkan punya kriterianya tersendiri, gitu Kak. Dan banyak perempuan nggak tahu loh kriterianya apa. Selain pokoknya maunya ketemu cowok tajir gitu. Romantis. Iya, bener. Jujur. Terus pokoknya paket komplit deh. Dia mau nemenin, dia bisa ngertiin, dia bisa mahamin. Kalau aku lagi marah, dia tahu apa yang harus aku lakuin. Terlalu banyak kriterianya ke dalam satu orang. Jadi harusnya gimana? Nah sebenarnya balik lagi, kalau kriteria itu tuh harus balik dari apa yang siapa diri kamu. Kayak aku misalnya, kayak aku tuh orangnya ambisius banget. Kalau ketemu sama orang yang ambisius, gontok-gontokan kan? Bisa. Nah aku lebih butuh partner yang ayo dong support aku. Tapi nggak apa-apa deh kalau aku jatuh, kamu temenin aku ya. Gitu. Jadi lebih terhadap dengan tujuan misi hidupmu apa, kepribadianmu apa, dan di sana tuh kamu butuh orang yang seperti apa sih? Lebih ke nanya, nah kenapa banyak orang nggak pernah tahu tipe idamannya? Karena selalu ngadopsi tipenya orang lain. Oke. Kayak misalkan aku ngelihat kakak punya pasangan, contohnya kayak kakak punya pasangan, pasangan kakak ganteng ya, pasangan kakak tajam. Terus aku ngadopsi itu. Aku pokoknya pengen punya pasangan kayak pasangannya kakak. Jadi saingan sama orang? Iya betul. Itu yang terjadi Kak. Salah satunya mungkin karena faktor sosial media ya kayak misalkan gini, kita pengen punya pasangan yang romantis. Sebenarnya kita tuh nggak suka-suka banget kok dibuat romantis, tapi karena ngelihat konten, oh happy ya kayaknya dibikin romantis. Oh teman aku kemarin dibikin romantis, aku pengen dong. Jadinya menulislah tipe idamannya itu adalah laki-laki yang romantis karena ngelihat teman aku diperlakukan romantis. Oke. Itu yang hal itu tuh yang aku temuin di ruang sesiku gitu Kak. Karena ternyata banyak dari kita membuat tipe-tipe kepribadian itu kita adopsi dari orang lain sebenarnya. Nah mungkin yang tadi balik ke case-nya ke Mama Zen itu mungkin dia sudah menemukan apa yang dia mau Kak. Sehingga mau siapapun pasangannya, tapi dia tahu apa yang dia butuhkan. Sehingga cocok aja, match aja. Gitu. Kayak kalau aku ngelihat di Indonesia tuh kayak Raffi Ahmad sama Nagita gitu ya. Walaupun Raffinya agak kecentilan, tapi kan ketemu sama Nagita yang ya udahlah bodo amat gitu. Yang dia punya secure emosional yang kita lihat itu sehat. Coba kalau Raffi ketemunya sama orang yang tipe pencemburu, apakah jadi masalah? Pasti jadi masalah gitu ya. Salah satunya gitu ya. Itu kita kan ngelihat dari segi kontennya itu yang terjadi gitu kan. Iya juga sih. Iya ya. Dan ya artinya kan kita perlu banget tahu diri kita ya. Tahu kebutuhan kita kan yang utama sebenarnya. Betul, balik lagi selalu ke situ sih Kak. Jadi makanya hubungan itu selalu muncul dari
apa yang kita mau. Balik lagi juga, aku selalu punya rumus gini, setiap orang itu akan memperlakukan dirimu sebagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Pokoknya harus dimulai dari sana. Pasangan kita tuh nggak bisa ujuk-ujuk memperlakukan kita dengan baik kalau kitanya tuh nggak pernah bisa memperlakukan diri kita dengan baik. Oke. Sekarang kalau orang udah bikin kriteria gitu ya, udah tahu nih apa yang dia mau gitu. Terus gimana dia bisa sampai di tahap, oke nih, gue akan ketemu sama orang yang kayak gini. Sementara ada orang yang berpendapat nggak usah sampai kayak gitu, pokoknya ketemu aja gitu, ketemu kenal gitu. Ketemu kenal harus jalan dulu prosesnya sebelum akhirnya selesai. Kan kalau ketemu kenal mah kan banyak orang ya kayak akhirnya. Nah itu makanya kalau dari kamu tuh pendekatannya kayak gimana? Oke, kalau aku tuh jalanin satu-satu. Misalkan ketemu dengan orang, kenalin dulu deh. Kenalin dulu kayak gimana. Jangan tiba-tiba, ibaratnya first impression aja, kalaupun dia udah ngelakuin jelek, tapi coba deh cari tahu kenapa ya dia kayak gitu. Terus apakah ada beberapa hal yang itu tuh masuk loh ke yang bisa dikompromikan. Nah, kalau misalkan terkesannya kayak dari satu ke satu kan kayak loncat-loncat gitu ya, tanpa bener-bener evaluasi dari hubungan sebelumnya tuh kenapa sih, dari pertemuan sebelumnya tuh kenapa sih. Karena kan harusnya selama kita ngejalanin prosesnya kita makin mendalami, ntar ujungnya aku mau ketemu dengan orang yang seperti apa. Nah, pasangan yang tepat itu menurut aku bukan hanya dia perlu ditemukan dulu. Dia perlu ditemukan, baru setelah itu dibentuk. Nah, ketemunya juga harus dengan proses yang benar gitu ya. Kalau misalkan ketemu tapi udah banyak tanda red flag, nah jangan sampai normalisasi gitu. Tapi kalau udah ketemu ternyata beberapa kriterianya masuk deh, misalkan dari 10 checklistnya udah 4, coba jalanin prosesnya. Jalanin prosesnya, terus lewatin prosesnya. Apakah dari situ kalian punya ambisi untuk bersama? Apakah kalian punya tujuan untuk terus bersama? Apakah kalian mau tumbuh? Baru deh di shaping masing-masing. Yang kadang lebih banyak dihindarin adalah orang rasanya nggak mau take time, Kak. Nggak mau invest waktu. Kalau dari awalnya udah pengennya cepet aja gitu ya. Bener-bener. Semuanya tuh pengennya serba instan. Pokoknya di hari, misalkan 3 bulan jalanin hubungan, gitu pengennya udah ke-screening nih orang kayak gimana, ntar bakalan kayak gimana. Padahal harusnya kita jalanin berapa lama? Kalau misalkan waktu kan nggak ada yang tahu ya maksudnya. Tapi selama prosesnya misalkan 3 bulan tuh kita tahu apanya dulu deh. Gitu. Misalkan terus 6 bulan mau tahu apa. Kan ngejalanin prosesnya. Tapi kalau misalkan 3 bulan udah banyak red flag-nya yang muncul kan itu sebenarnya jadi tanda juga ya. Apakah ya hubungan kalian akan bagus atau enggak. Red flag tuh sebenarnya apa sih? Maksudnya ini pemikiran gue juga sih. Oke, balik Kak. Apa yang dikategorikan red flag? Apakah harus sama semua orang? Atau sebenarnya enggak, tiap orang tuh juga bisa beda-beda kok red flag-nya? Pasti beda-beda dong. Apa yang menurut kakak red flag belum tentu tuh menurut aku red flag. Oke. Tapi aku selalu lihat dari tiga kategori red flag. Yang pertama adalah dia bertanggung jawab atau enggak. Karena menurut aku ketika seseorang itu nggak bertanggung jawab atas dirinya, pasti dia tidak akan bertanggung jawab atas orang lain. Itu red flag yang menurut aku paling pertama. Lalu yang kedua adalah tentang self-control. Kalau dia nggak punya self-control yang sehat, kan kita boleh marah ya kayak. Tapi kan yang nggak dibolehin adalah marah-marah, ngebentak, dan lain-lain. Kalau menurut aku self-control dia nggak bagus, maka menurut aku dan bagi aku itu adalah red flag. Lalu yang terakhir adalah mindset. Ketika mindset dia bertentangan dengan mindset aku, dan menurut aku mindsetnya dia itu tidak sejalan dengan intuisi, experience, sama beliefku, maka menurutku itu adalah red flag. Dan itu kategorinya bisa beda-beda gitu. Setiap orang pasti beda karena kita punya pengalaman yang berbeda, kita punya keinginan yang berbeda, dan kita punya tujuan yang berbeda. Benar. Gitu. Jadi apa red flag yang paling unik yang lo pernah temuin? Red flag yang paling unik gimana teman apa ya? Kalau selingkuh yang gitu udah biasa ya kayak. Red flag yang paling unik yang pernah aku ketemu adalah ini
selalu 24 jam harus non-stop ngabarin. Kalau nggak ngabarin, artinya kamu sudah tidak lagi cinta sama aku. Hah? Iya. Kalau nggak ngabarin nggak lagi cinta? Iya, nggak lagi cinta. Itu aku pernah nanganin beliau, sesinya sama dia, sampai 5 kali sesi nggak selesai-selesai. Karena pikirannya, mindsetnya dia bilang, kalau dia telat 15 menit ke pasangannya, dia overthinking. Dia kadang langsung cepet jemet ngechat ke aku. Kagi, pasangan aku udah 10 menit nggak ngechat aku. Berarti aku udah nggak layak kayak nggak dicintai sama dia. Itu seunik itu Kak, aku klien menemukan. Jadinya aku kayak coping mechanismnya dia yang selalu dia ingat pertama kali saat si pasangan yang nggak ngechat. Itu pengalaman yang luar biasa. Bisa gitu ya? Usia berapa kalau yang masih mikir kayak gitu? 32 tahun Kak. Udah jalanin relationship mungkin 4 atau 5 tahun, lagi mau proses ke menikah. Akhirnya? Nah aku nggak tahu nih akhirnya mereka seperti apa, tapi sama aku berhenti sih karena aku draining, capek banget. Nah ini ngomong-ngomong nikah ya, sebenarnya cewek itu harus nikah sama cowok yang kriterianya kayak apa sih? Oke. Kalau kriteria tadi ya Kak, balik lagi tuh, kalau kriteria mah terserah dia. Tapi kalau yang tadi tentang red flag, ini yang harus ada di 3 hal tentang laki-laki. Yang pertama adalah dia fit and proper dengan kebutuhan kita. Oke. Harus tahu tuh apakah benar tuh laki-lakinya dia kayak begitu tuh kita pengenin gitu ya. Lalu yang kedua adalah dia memahami peran dan tanggung jawabnya. Tahu nggak setelah menikah tuh tanggung jawab dia sebagai laki-laki apa dan perannya apa? Karena kan walaupun perannya sama gitu ya secara umum, tapi kan mungkin kita punya hal yang berbeda gitu ya Kak. Terus yang ketiga adalah tentang pola pikir, mindset. Ini yang kadang sering gontok-gontokan tuh beda pola pikir, ngelihat gelas. Enggak, itu bukan gelas, itu pot gitu. Jadi cara pola pikirnya apakah kalian tuh sama atau enggak. Enak gak sih diajak ngobrol? Itu kan kesana arahnya tuh. Nah, 3 hal ini tuh harus ada di dalam pasangan kalian untuk dijadikan suami. Kalau misalkan kalau hanya sekedar mau coba-coba ya sama siapapun ya kayak, tapi untuk menikah aku sih lebih mengusulkan mereka, lebih menyarankan coba deh 3 hal ini, fit and proper nggak sama kebutuhan kamu dianya. Karena kalau nggak fit and proper, ya gimana caranya kita mau ngejalanin hubungan dengan orang yang kita nggak suka gitu ya. Lalu yang kedua, dia punya peran dan tanggung jawab nggak? Kalau nggak punya peran dan tanggung jawab, wah udah, pernikahan malah jadi drama nantinya gitu ya. Lalu yang ketiga, secara mindset, pola pikirnya, kamu terima nggak cara dia berpikir? Kamu nerima nggak cara dia komunikasi, cara dia menyelesaikan masalah? Itu yang paling penting sih menurutku. Kalau masalah finansial apa-apa itu mah belakangan. Kan itu mah bisa diobrolin ya kayak sebenarnya. Tapi yang fundamental itu yang harus dibahas gitu. Itu kriterianya ya. Menurutku cewek harus nikah gitu. Dan kata ya, ini kan kalau lihat grafik data tuh angka pernikahan semakin rendah kan? Menurun, yes. Angka perceraian semakin tinggi. Ya. Oke. Dan Gen Z itu kan termasuk sebenarnya generasi yang mereka tuh sadar banget gitu tentang isu ini lah. Makanya banyak dari mereka juga nggak nikah kan, masih nunda-nunda lah. Belum, dan ya udahlah dengan kehidupannya mereka gitu. So pertanyaannya, ketika cewek punya kriteria untuk melihat, oh dia tuh boleh menikah dengan tadi, pokoknya si cowoknya minimal harus ada unsur-unsur tadi yang kamu sebutin gitu. Tapi di satu sisi dia juga tetap nggak yakin gitu. So ada nggak sih sebenarnya, ya kan kalau dari banyak informasi atau artikel yang ngajarin kita di zaman dulu kan, sebisa mungkin perempuan tuh harus nikah secepat mungkin kan, di usia yang masih muda gitu. Benar. Mumpung masih muda. Masih muda gitu kan. Sementara sekarang di dunia ini fenomenanya pun juga jadi berubah. Banyaknya malah yang setelah gue menikah bercerai dan gue menikah lagi di atas usia 36 tahun, rasanya kok pernikahannya jauh lebih bahagia gitu. Jadi ya balik lagi, sebenarnya seberapa urgent sih perempuan tuh harus nikah.
Karena kalau nggak kan kita masih terjebak ya. Terjebak sama konsep si pangeran datang menyelamatkan dan Putri ya. Iya. Happily ever after gitu loh. Oke, seberapa butuh perempuan untuk menikah? Aku tuh pernah bikin tulisan gini, Kak. Sebenarnya perempuan tuh nggak butuh menikah. Tapi kenapa? Pernikahan butuh perempuan. Karena yang pertama, sebenarnya perempuan itu nggak butuh banget nikah, karena secara emosional, kan kita tuh tersebar ke siapapun. Kita tuh bisa bahagia lewat komunitas kita. Kita bisa bahagia lewat pertemanan kita. Tangki emosional kita tuh bisa lebih sehat untuk perempuan. Tapi perempuan butuh menikah. Karena nggak mungkin dong laki-laki terus nikahnya sama siapa gitu ya. Nah, tapi yang balik lagi, kenapa banyak orang yang akhirnya perempuan ya menunda menikah? Karena yang tadi Kak, ini berdasarkan cerita di kelas aku ya Kak ya. Mereka itu bukan tidak mau menikah Kak, tapi takut salah pilih pasangan. Itu masalahnya mereka menunda menikah. Karena terlalu takut, terlalu banyak opsi. Yang tadi kakak bilang, aku ngerasanya ini cocok deh, tapi ketemu orang yang lebih cocok. Gimana kalau ternyata aku cocoknya sama si B? Gimana kalau aku ketemu cocoknya sama si C? Gitu. Jadi ke pertanyaan kakak yang kenapa perempuan banyak yang menunda menikah karena hal itu. Mereka ngerasa nggak pernah puas untuk mencari sesuatu. Kenapa nggak pernah puas ya? Salah satunya karena nggak pernah datangnya dari dalam diri. Dia selalu mengadopsi banyak hal dari luarnya dia. Lalu apakah perempuan butuh menikah? Tentu sangat sebenarnya butuh. Karena itu adalah sebagai, kalau aku sering dengar dari Ustadz Abu Umar gitu ya, menikah itu meningkatkan kapasitas diri kita, level upgrading kita. Jadi kalau misalkan kita tidak menikah, sebenarnya hidup kita flat aja. Jadi kita butuh menikah, tapi dengan pasangan yang tepat dan waktunya yang tepat. Kalau waktu yang tepat kan kita nggak pernah tahu. Iya. Itu apa kan, dihitung dulu kalendernya? Dihitung kalender ya kalau kata orang Jawa biar ketemu ya Pak. Nah terus yang tadi yang kakak bilang, ada orang yang pernikahan keduanya lebih bahagia gitu ya. Dan memang itu dari risetnya Kak. Orang yang bercerai gitu ya, orang bercerai lalu menikah lagi yang kedua. Kenapa itu pasti lebih bahagia karena mereka belajar dari sebelumnya. Tapi ada juga yang sampai udah nikah 4 kali masih aja. Oh itu berarti kan tabiat orangnya aja ya. Itu kayaknya tabiat orangnya nggak belajar aja. Jadi kebanyakan ya kayak kenapa banyak yang bahagia di pernikahan kedua? Karena mereka belajar dari sebelumnya. Oh yang pertama itu karena dulu aku suka memendam perasaan. Dulu tuh aku nggak pernah mau komunikasi yang baik. Di pernikahan kedua dia ngejelasin tuh segambreng masalahnya. Kamu mau nggak dealing dengan aku dengan segambreng masalahku dulu? Tapi aku akan belajar. Dia terus memperbaiki diri di dalam pernikahan yang kedua. Jadi mereka lebih siap secara emosional dan mentalnya. Gitu Kak. Wow. Kalau kita harus belajar hanya untuk bisa lebih siap di pernikahan kedua dengan melepaskan pernikahan yang pertama, mahal nggak sih ongkosnya? Ongkosnya mahal banget dong, jangan dong Kak. Kalau misalkan udah di dalam relationship, maintenance yang harus dijaga. Iya, jadi gimana dong gitu supaya ya aku lihat konten-konten kamu kan juga banyak ngasih encourage ya ke perempuan gitu kan, tentang ya cinta tuh apa gitu kan, batasannya kayak gimana. Betul. Terus hal-hal yang bikin kita perlu inget bahwa kita tuh bisa banyak loh sebagai perempuan gitu. Dan itu kan menjadi suatu tantangan tersendiri ya sebetulnya. Dari latar belakang budaya, latar belakang agama juga gitu. Dan banyak banget lah kalau di sosial kita bilangnya cari bibit bebek bobotnya ya. Wah, cari. Terlalu banyak ya. Jadi kayak semakin bikin orang, aduh kok nikah tuh ribet banget gak sih? Gitu gak sih? Iya. Atau sebenarnya kamu masih dapat aja enggak kok masih banyak banget kah orang yang mau nikah gitu? Oh, kalau saat ini masih alhamdulillah ya. Masih aku temukan mereka yang datang ke aku konseling memang pengen menikah, tapi belum ketemu aja jodohnya. Belum ketemu aja nih pasangan yang fit and propernya karena masih terjebak dengan kondisi masa lalunya gitu ya kan. Masih terjebak dengan sesuatu yang apa sih sebenarnya yang mau dia cari. Gitu. Tapi masih banyak kok sebenarnya perempuan yang mau nikah cuman lagi
cari momentumnya aja. Kapan ya gue bisa nikah? Kapan ya? Sama siapa ya? Nah aku bilang, Kak Dwi, apakah aku benar akan menikah? Insya Allah, aku bilang pasti menikah insya Allah. Kapan ya Kak? Nah urusan itu saya nggak tahu kan. Dijadwalin dulu katanya. Nanti jodoh datang sendiri. Iya. Pertanyaan terakhir nih ya. Okay. Menurut kamu, ini your personal opinion aja sih gitu. Baiknya orang tuh kalau bermasalah dengan masa lalu di hubungan yang sebelumnya, itu harus healing sampai tuntas, baru memulai hubungan yang baru. Atau sebenarnya enggak kok gitu, belum 100% healing juga nggak apa-apa masuk ke hubungan yang baru. Oke, menarik Kak. Menurut aku ya Kak ya, nggak ada orang yang 100% tuh pulih dari sesuatu apapun. Karena selama kita masih hidup, probabilitas kita untuk terluka sangat tinggi. Oke. Tapi ketika kita punya pengalaman yang pahit dari sebelumnya dan kita pengen memulai hubungan baru, pastikan proses healing itu tidak masuk ke dalam hubungan yang baru. Caranya adalah dengan aware, menyadari apa yang dulu kamu pengen pulihkan, terus komunikasiin sama pasangan kamu. Aku lagi proses healing, apakah kamu mau jalanin prosesnya? Mungkin di dalam prosesnya aku akan sulit gitu ya. Aku akan banyak ketemu dengan tantangan, tapi apakah kamu siap membersamai aku atau enggak? Gitu. Untuk dealing dengan diri sendiri, mengakui bahwa aku terluka, dan dealing dengan pasangan bahwa menerima, oh pasanganku sedang terluka. Tapi memastikan bahwa itu tidak masuk ke dalam hubungan yang baru. Itu yang harus dijaga. Jadi bolehkah ketika kita belum boleh 100% masuk ke dalam hubungan? Boleh. Sangat boleh, karena kita pasti akan terluka. Wow, kata-kata penutupnya. Kita pasti akan terluka. Ya sudah, thank you so much. Oke, thank you so much. Semoga walaupun kita terluka, kita tetap punya semangat untuk memulihkan luka-luka itu ya. Iya betul, selalu punya ketemu jalan pulih kita. Iya, thank you Adi. Terima kasih banyak juga Kak Sem.